Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak New Jersey. Bagi saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah bergabung bersama dengan kami, kita akan kembali memulaikan acara ibadah kita pada saat ini. Malam waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia, sore waktu California, dan mungkin di waktu-waktu lainnya. Kami bersyukur Anda telah berbakti bersama-sama dengan kami, dan kiranya kekuatan surga dapat terus menjadi bagian kita sekalian. Baik, untuk memulaikan acara kita akan mendengarkan satu lagu pujian, dan kemudian Pendeta Denny Mamuli akan membawakan doa dari Indonesia. Doa buka kita. Silakan, Dek. When everyone is reaching to the Father, when two or three are gathered in His name, whenever we hunger for His presence, He is there. When everyone is reaching to the Father, when two or three are gathered in His name, whenever we hunger for His presence, He is there. We cry, holy, 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 to the Lamb. We sing, holy, holy, to the great I am. We sing, holy, 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 when we lift our hands in prayer. Whenever we hunger for His presence, He is there. My God is there. When everyone is reaching to the Father, when two or three are gathered in His name, whenever we hunger for His presence, He is there. When everyone is reaching to the Father, when two or three are gathered in His name, whenever we hunger for His presence, He is there. We cry, holy, 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 to the Lamb. We sing, holy, holy, to the great I am. We sing, holy, 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 when we lift our hands in prayer. Whenever we hunger for His presence, He is there. We cry, holy, 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 to the Lamb. We sing, holy, holy, to the great I am. We sing, holy, 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 when we lift our hands in prayer. Whenever we hunger for His presence, He is there. We say, holy, 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 when we lift our hands in prayer. Whenever we hunger for His presence, He is there. He is there. Kita tentunya bersyukur, muji nama Tuhan atas lagu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh kuartet dari, saya percaya, dari United Indonesian Seventh-day Adventist Church di California, ya, di bawah pimpinan Pendeta Hudiart Muskita. Kita bersyukur atas anak-anak muda yang selalu membawakan atau memberikan lagu-lagu pujian mereka yang dapat kami share di Jemaat Fisdak. Baik, saudara sekalian, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Pendeta Denny Mamuli. Silakan, Pendeta. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah sumber berkat, sumber kehidupan bagi kami umat-umat-Mu. Kami memohon tuntunan kasih anugerah Tuhan akan terus selalu dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terlebih khusus dalam ibadah di malam hari ini.
kami boleh terkumpul dalam virtual Zoom ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Layakan kami di hadirat-Mu karena kami mengakui kami tidak layak di hadirat-Mu. Tapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan sungguh ajaib, nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami memohon pengampunan dosa. Kami memohon kelayakan sorga. Kami memohon hikmat dan kuasa Roh Kudus menuntun masing-masing kami. Ketika kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih khusus hamba-Mu Pendeta Stephen Rantum. Kiranya urapi dengan kuasa sorga dan hikmat sorga. Berkati kami semua yang sudah hadir dalam virtual Zoom. Bahkan pemirsa yang ada di belahan dunia dimanapun mereka berada. Yang siap untuk mendengar pekabaran firman-Mu lewat hamba-Mu. Tuhan berkati kami semua. Sehingga pekabaran firman yang kami akan dengar akan menguatkan iman percaya kami kepada-Mu. Mempersiapkan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, bahkan jemaat. Menanti hari Maranatha yang sudah sangat segera. Berkati ibadah ini ya Tuhan. Berkati Pendeta Stephen. Ini doa dan sembahyang kami. Kami berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Mamuli yang sudah membawakan doa buka untuk acara ibadah kita pada malam hari ini waktu Amerika pagi, waktu Indonesia. Baik, seperti biasa saudara, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dan pada saat ini kita akan membahas satu judul yaitu nubuatan yang digenapi. Ya, nubuatan yang digenapi atau fulfilled prophecy. Baik. Kita langsung saja pada apa yang ditulis oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita. Katakan bahwa meskipun para ilmuwan modern saat ini mencoba untuk menyebarluaskan beberapa kesalahan sebagai kebenaran. Contohnya bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya dari sesuatu yang sama sekali tidak ada, atau bahwa semua kehidupan di bumi ini muncul secara kebetulan dari bahan kimia yang sederhana. Itu yang seringkali kita dengar ya. Namun di sisi lain ilmu pengetahuan itu sendiri telah memberikan kepada kita beberapa wawasan yang menakjubkan tentang kuasa mencipta daripada Allah kita. Adanya keharmonisan, keseimbangan, ketepatan dari banyak aspek di alam dunia ini, bahkan dalam kondisi yang sudah jatuh dalam dosa sekalipun, dapat terus-menerus memberikan kekaguman kepada mereka yang mempelajari tentang alam. Kita tidak bisa tidak mengatakan ada pencipta, ada yang telah a designer in nature, ya, yang telah mendesain alam semesta, ada otak di balik segala sesuatu yang ajaib yang masih dapat kita lihat pada saat ini, ya. Jadi dan jika Allah bisa sangat tepat dengan hal-hal yang bersifat fisik yang kita bisa lihat di luar, Dia juga tentunya bisa dengan sangat tepat menyatakan hal-hal yang bersifat rohani. Oleh karena itu dalam ayat-ayat pembukaan dari kitab Ulangan, kita dapat melihat lebih banyak ketepatan Tuhan yang luar biasa. Bacalah Ulangan 1 ayat 1 sampai 6. Apakah arti nubuatan dari sebuah fakta bahwa Ulangan 1 ayat 3 itu berbicara tentang tahun ke-40. Apa yang telah Allah nyatakan 40 tahun sebelumnya dan apa yang kemudian terjadi setelah 40 tahun kemudian. Ya. Ulangan 1 ayat 1 sampai 6 katakan, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Astarot dekat Edrei. Nah, sepertinya
Kalau kita lihat ya ada begitu, wah ini kenapa ini nama-nama ini apa signifikansinya? Nanti di bagian tambahan Saudara, kita akan lihat ini sangat signifikan untuk menunjukkan tentang kesatuan buku Ulangan ya. Ada nama-nama tersebut seakan-akan ya untuk kita nggak ada artinya ya. Tapi nanti kita akan lihat apa artinya ya. Nama-nama ini ya. Raja orang Amori yang diam di Hesbon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Astarot dekat Edrei. Seperti ayat 4 itu seperti ayat berapa ya? Seperti ayatnya yang kedua ya. Ayat yang kedua juga kita dapat lihat ya. Ayat 5, di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, yaitu kitab Ulangan yang kemudian kita tahu dengan kitab Ulangan. Katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Ya, jadi sudah saatnya bagi mereka untuk masuk sekarang ke tanah perjanjian. Ya. Jadi setelah kegagalan itu, yaitu ketika Musa 40 tahun yang lalu ya, mengirim mata-mata dari Kades Barnea untuk memeriksakan tanah Kanaan, dan orang-orang menolak panggilan untuk merebut tanah itu. Apa yang kemudian terjadi? Apa yang kemudian terjadi? Kepada mereka dikatakan bahwa mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian seperti yang mereka harapkan. Dan beberapa lama mereka harus menunggu sebelum masuk. Ya, Bilangan 14 ayat 34 katakan, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Satu hari dihitung sebagai 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya, jika aku berbalik daripadamu, jika aku murtatanmu, Allah tidak lagi melihat mereka dengan kata lain ya. Dengan demikian, kitab Ulangan menyebutkan tahun ke-40 dengan tepat. Sama seperti yang Allah katakan kepada mereka 40 tahun sebelumnya. Dengan kata lain, firman nubuatan Allah itu dapat dipercaya. Seperti Allah sendiri dapat dipercayai. Dan apa yang kita lihat di sini, yaitu di ayat-ayat pembukaan kitab Ulangan adalah bukti tambahan hal yang bisa dipercayai tersebut. Yaitu apa yang bisa dipercayai? Bahwa Allah akan melakukan apa yang dia katakan dan akan melakukannya ketika dia mengatakan bahwa dia akan melakukan hal tersebut. Allah pasti akan apa? Melakukan hal tersebut. Tentu saja ini bukanlah satu-satunya periode nubuatan yang digenapi yang seperti Allah katakan. Saat ini ya yang kita lihat ya, sebagai contoh kita sudah bisa melihat kegenapan nubuatan Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Yaitu periode waktu bagi Yesus yang telah digenapi seperti yang Allah katakan. Itu sudah kita lihat ya, ada bagaimana tentang Yesus di tengah-tengah tahun, dia akan apa, dan seterusnya ya. Kesempatan yang diberikan kepada orang Yahudi dan lain sebagainya. Kita bisa lihat dari Daniel, waktu pada saat kita mempelajari sekolah sahabat tentang kitab Daniel, kita sudah bahas ini dia ya. Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Kita juga dapat melihat bahwa 1 masa, 2 masa, dan setengah masa yang ditulis dalam Daniel 7 ayat 25, diulangi dalam Wahyu 12 ayat 6 dan ayat 14, Wahyu 13 ayat 5, telah digenapi dalam sejarah. Demikian juga dengan nubuatan 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14, semua sudah apa? Sudah digenapi dengan begitu tepat. Dengan begitu tepat. Yang belum hanya itu 7 kutuk dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu saja kurang lebih ya. Hal-hal yang nubuatan-nubuatan yang akan terjadi di depan kita ya. Dan selain elemen-elemen waktu yang tepat, nubuatan dalam Daniel 2 ayat, dalam Daniel Fatsal 2, Fatsal 7, Fatsal 8 merupakan sejarah dunia yang telah dinubuatkan dengan akurat dan sangat tepat, yang telah memberikan kepada kita banyak bukti tentang kemahatauan, tentang Allah yang memiliki kendali, dan bagaimana Allah kita bisa dipercaya. Kita semua dapat melihat bahwa Tuhan dengan setia telah menggenapi nubuatan di masa lalu seperti yang dia telah nyatakan, yang telah diprediksikan. Mengapa hal ini? Pertanyaannya, mengapa hal ini seharusnya memberikan kepada kita keyakinan bahwa kita dapat mempercayai Tuhan kita, Allah kita, dengan hal-hal yang dia katakan akan datang, yang memang masih akan terjadi di masa depan. Kita dengan kata lain, jangan lagi kita meragukan ya. Kita sudah melihat bagaimana kitab Ulangan ya, kitab Ulangan Fatsal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 1 sampai 5 ya. Ini adalah kitab Ulangan. Kita sudah baca tadi ya.
Ulangan 1 ayat 1 sampai 5. Kitab Ulangan adalah buku teologianya dari Torah ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, maka kitab Ulangan itu adalah merupakan teologi ya perjanjian lama, dan banyak orang-orang penulis Alkitab mempertanyakan tentang kitab Ulangan. Mereka bilang, wah lihat saja ini dari kitab Ulangan Fatsal 1 yang saya tampilkan ini, ayat 1 sampai 5 kok seperti ada dua sumber yang berbeda. Ya, karena tempat yang berbeda mengenai Musa yang mengucapkan sesuatu, di ayat 5 Musa menguraikan sesuatu. Jadi banyak ahli Alkitab yang mungkin agak rumit ya kalau kita mengikuti acara pemikiran mereka, kita tidak punya waktu yang panjang. Mereka katakan, wah ini tidak apa ya, sumbernya ini apa ya dari berbagai pihak yang tulis. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat chiastic structure, struktur chiastic daripada kitab Ulangan 1 ayat 1 sampai 5, maka kita lihat sini adalah ada satu kesatuan. Ini bukan hal-hal yang berbeda, tetapi ada penekanan yang Tuhan ingin berikan di sini. Ada penekanan, yaitu penekanan itu pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ayat 1 dan ayat 5 itu berhubungan ya, tentang perkataan yang Musa uraikan atau yang Musa ucapkan, itu ayat 1 dan ayat 5. Ayat kedua dan ayat keempat itu berhubungan. Kenapa? Karena itu adalah latar belakang apa yang terjadi ya pada saat Musa mengucapkan kitab Ulangan yang kemudian ditulis menjadi kitab Ulangan. Apa yang terjadi dan kapan itu terjadinya? Yaitu pada tanggal 1 bulan ke-11 tahun ke-40 ya, berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Jadi latar belakangnya apa? Ya karena sebelum Musa berbicara, mereka telah 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Lalu apalagi background daripada saat Musa mengatakan hal tersebut di ayat keempat itu setelah mereka berjalan 11 hari, setelah Allah melalui Musa memukul kalah Sihon raja orang Amori yang diam di Hesbon dan Og raja negeri Basan yang diam di Astarot dekat Edrei. Jadi ini begitu hebat ya, penulis Alkitab itu bukan dari sumber-sumber yang berbeda, tapi memang secara sengaja Musa telah menuliskan hal ini ya supaya apa ya? Supaya terlihat bagaimana ada penekanan yang ingin diberikan, pentingnya apa yang Allah katakan, dengan kata lain. Apa yang Allah katakan pada tanggal 1 bulan 11 di tahun ke-40 ya. Berbicara Musa kepada orang Israel sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan, dengan kata lain Musa ini hanya sebagai penyambung lidah Tuhan di dalam kitab Ulangan. Ya itu penekanannya. Jadi kitab Ulangan adalah bukan kitabnya Musa saja, tapi itu secara lebih khususnya adalah kitab apa yang Allah ingin disampaikan kepada umat Israel, kepada kita sekalian menjadi satu pelajaran. Melalui siapa? Melalui Musa. Dan ini sudah diatur sedemikian rupa ya dalam Ulangan 1 ayat 1 sampai 5 ini. Dan kepastian, ini kepastian disebutkan tentang 40 tahun ke-40. Ya kenapa? Karena tahun ke-40 yang disebutkan dalam Ulangan 1 sampai 3 ini adalah sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam Bilangan 14 ayat 34. Waktu mereka dikirim untuk mengintai di tanah perjanjian, kedua 12 mata-mata dikirim, 40 hari mereka di dalam. 2 menyatakan mari kita rebut kota ini, Tuhan ada di pihak kita. Tapi 10 katakan aduh mereka itu besar-besar dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa kita kalahkan. Sangat pesimistik, tidak melihat apa yang Allah akan lakukan. Mereka hanya melihat bahwa mereka itu lebih kecil daripada raksasa-raksasa di Kanaan dan lain sebagainya. Lalu Tuhan katakan oke, kamu tidak percaya, kamu hanya percaya dengan dirimu, dengan kekuatan yang kamu pikir kamu tidak punya, tidak melihat kekuatanku, oke. Tapi sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri ini, yaitu 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Ini bukan karena Tuhan ingin hajar mereka, tidak. Ini segala sesuatu yang malang terjadi itu selalu akibat kesalahan kita. Tapi seringkali kita ya salah-salahkan Tuhan, padahal itu Adam dan Hawa yang makan buah. Ini seperti ini, bangsa Israel yang tidak mau percaya. Jadi akibat itu oleh sebab kesalahan kita sendiri. Supaya apa Tuhan katakan ya? 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik, aku tidak lagi menengok kamu. Aku tidak mau menolong kamu. Bukan karena Allah tidak mau menolong. Tapi kita yang tidak percaya kepada Dia. Kita yang tidak percaya. Jadi supaya tahu rasanya. Nah bukan hanya baik saat mereka murtad 40 tahun sebelumnya. Tetapi juga saat mereka setia.
Pada saat mereka berbalik kepada Tuhan, pada saat mereka setia, Allah yang berperang bagi mereka. Dikatakan dalam Ulangan 1-4 ya, 40 tahun yang lalu. Tapi setelah apa? Musa memukul kalah melalui kekuatan surga tentunya, memukul kalah Sihon, raja orang Amori, diam di Hesbon dan lain sebagainya. Ini dengan kata lain, kalau kita berbalik kepada Tuhan, melihat wajah Tuhan, yang dapat kita miliki hanyalah kemenangan yang Tuhan berikan. Jadi sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan sudah kasih rasa sedikit, rasa menang. Pada saat kalian masuk tanah perjanjian, kalian pasti menang. Kenapa? Karena sebelum masuk sekalipun, aku telah membuat kalian memukul kalah Sihon, raja orang Amori yang di Hesbon, dan juga Og. Jadi Allah selalu memberikan perasa, apa yang harus dapat kita rasa. Seperti ibu-ibu yang sebelum memberikan masakannya untuk dimakan semua orang, dia rasa lebih dahulu, oh sudah enak ini. Jadi Allah selalu memberikan sesuatu terlebih dahulu. Sebelum kita merasakannya. Telah diberikan apa? Sedikit lebih dahulu dengan kata lain. Jadi dengan kata lain, Alkitab itu berisi terang yang telah terlebih dahulu diberikan sebelum yang besar itu jadi kemudian ya. Nah, sudah sering dengar ayat ini, mari kita terus hafal, mari kita terus ingat ya. Amos 3 ayat 7, sungguh Allah, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ini bukan hanya dikatakan di perjanjian lama, di perjanjian baru sendiri. Yesus tidak tiba-tiba mati di kayu salib, lalu bangkit di hari ketiga. Tidak. Dia sudah katakan kepada murid-muridnya, hei, aku akan mati, tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Tetapi inilah kita, seperti murid-murid Yesus zaman dahulu, kita juga kadang-kadang tidak percaya. Yesus sudah katakan apa yang akan terjadi menjelang kedatangannya. Tapi seringkali kita merasa, nggak mungkin ini terjadi, nggak mungkin ini akan terjadi. Tidak, Tuhan sudah telah memberikan terang tersebut ya. Dan juga kepada murid-muridnya dia katakan dalam Yohanes 13 ayat 19, aku mengatakan kepadamu tentang apa yang akan terjadi, tentang dia yang akan mati dan kemudian bangkit hari ketiga ya. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah apa? Akulah dia. Dan bukan itu saja ya. Coba kita lihat dalam filsafat orang-orang Yahudi. Ini sering saya khotbahkan. Anggota di Fisdak sudah mungkin hafal konsep masa depan. Pada saat orang Ibrani, bukan hanya anggota di Fisdak ya, mantan-mantan murid di Universitas Klabat ataupun di Ethiopia seperti Saudara Denny di Unclub ya, sudah ingat sekali nih konsep Ahar ya. Konsep Ahar. Apa itu masa depan? Masa depan bagi orang Ibrani adalah after the following part atau behind atau afterward of time. Jadi masa depan itu adalah sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang ada di belakang. Sesuatu yang akan ada di belakang. Apa artinya ini kok pendeta? Masa depan itu bukan kita menatap masa depan di depan kita dengan penuh keyakinan, kekuatan kita melihat ke depan. Oh tidak. Masa depan itu adalah sesuatu yang ke belakang, yang terbelakang. Kenapa? Nah, ini ya, realitas bagi orang Ibrani, itu yaitu not the past, but the future itu, masa depan itu yang ke belakang. Kenapa yang saya katakan ke belakang? Mana yang lebih dahulu? Misalnya ya, masa lalu, yesterday, kemarin ya. Kemarin itu, taruhlah ini mikrofon saya ini kemarin. Kemarin ini sudah lebih dulu ada. Lalu sesudah kemarin apa? Hari ini, nah ini tangan saya ini hari ini. Atau ini, mouse ini hari ini. Oke, ini kemarin ini hari ini, lalu apa? Ini masa depan ya. Clicker saya ini masa depan. Mana yang lebih dahulu? Mana yang lebih dahulu? Yang lebih dahulu ini yang kemarin ya. Yesterday ini lebih dahulu. Dengan kata lain masa depan itu yang ke belakang. Masa depan itu munculnya di belakang dengan kata lain ya. Karena yang lebih dulu muncul apa? Yang lebih muncul adalah kemarin, hari ini dan ini itu masa apa? Ini itu masa depan. Jadi masa depan itu kita harus selalu lihat dari kacamata kemarin, masa lalu, ya, dari kacamata lalu. Jadi apa yang akan terjadi di masa depan itu tergantung dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, contohnya para pengambil pengambil keputusan hukum di Amerika Serikat sering menggunakan kata apa? Oh, jangan kita buat ini, artinya kita harus hati-hati kalau berbuat sesuatu. Kenapa? Karena jangan sampai apa yang kita buat, keputusan kita itu menjadi yang disebut dengan istilah presiden.
presidennya. Apa ya? Menjadi apa? Menjadi patokan. Jadi patokan apa yang akan terjadi di masa depan itu adalah apa yang kita ambil keputusan pada saat ini. Jadi jangan sampai masa depan. Jadi dengan kalian apa yang terjadi di masa depan itu berdasarkan apa yang telah kita putuskan, yang kita telah ambil pada saat ini. Jadi inilah. Jadi disinilah kita lihat bahwa dalam pentingnya sekali tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Kenapa? Kalau kita melihat tuntunan Tuhan di masa lalu, kalau kita melihat kelepasan Tuhan di masa lalu, maka itu menjadi patokan, presiden, kelepasan bagi kita di masa yang akan datang. Jadi nubuatan the future itu sesungguhnya adalah sesuatu hal yang sudah apa ya? Sudah terjadi. Kita di kitab Wahyu misalnya, kitab Wahyu kita berbicara tentang apa? Tentang Babylon, ada tentang kuasa yang menentang Tuhan. Menentang Tuhan di kitab Wahyu berbicara hebat sekali kuasa Babylon dengan angkanya 666. Tetapi Babylon itu juga sudah muncul di kitab Daniel, bukan? Sudah muncul di kitab Daniel ada kuasa yang menentang Tuhan. Tuhan katakan, Raja Nebukadnezar itu hanya kepala yang dari emas. Lalu Raja Nebukadnezar mendirikan seluruh patung dari emas, harus menyembah patung Nebukadnezar. Nah, Daniel pasal 3, Daniel pasal 3 berbicara tentang patung Nebukadnezar. Wahyu pasal 13 berbicara tentang patung dari binatang pertama yang disuruh untuk disembah oleh seluruh umat manusia. Kalau tidak disembah mereka akan dihukum mati. Seperti di Daniel pasalnya yang ketiga. Kenapa? Karena usaha-usaha untuk melawan Allah telah dibuat oleh manusia. Dan itu pada mulanya itu juga bukan dari Daniel. Tentang apa yang terjadi di Babilonia, di kitab Wahyu, dan di kitab Daniel itu sudah terjadi sebelumnya di kitab Kejadian. Kejadian pasal 11 berbicara tentang Menara Babel. Manusia yang mencoba untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri. Jadi kita sudah lihat kitab Kejadian ada Babelnya, kitab Daniel ada Babelnya, kitab Wahyu juga ada Babelnya. Dan kita lihat dari segala sesuatu Tuhan menjadi pemenang. Baik dari kitab Babel, di dalam kitab Kejadian 11 Tuhan menjadi pemenang. Kitab Daniel pasal 3 Tuhan menjadi pemenang. Demikian juga sudah dinyatakan kita akan menjadi pemenang dalam kitab Wahyu pasalnya yang 13. Jadi Tuhan sudah menyatakan segala sesuatu yang akan terjadi di depan kita dengan apa yang telah terjadi di sebelumnya. Itu bukan hanya, dengan kata lain, bukan hanya kita orang percaya ya. Hollywood saja ada satu film Hollywood yang judulnya apa ya? Back Toward the Future, kembali ke masa depan. Jadi masa depan itu sudah ada dan kita harus kembali ke masa depan tersebut. Itulah filmnya ya, Back Toward the Future tahun 1980-an akhir 90-an ya, ada film itu ya, Back Toward the Future. Dengan kata lain, segala sesuatu itu Tuhan sudah nyatakan. Saya sudah ulang-ulangi. Mungkin Anda akan bosan dengar ini ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah nyatakan tentang apa yang akan terjadi dengan bumi kita, apa yang akan terjadi dengan dunia baru, apa yang akan terjadi dengan setan, semuanya sudah tertulis. Yesus akan datang kembali. Orang-orang percaya yang mati akan dibangkitkan. 1000 tahun kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Sesudah 1000 tahun, kerajaan surga itu turun ke Yerusalem yang baru, setan dan orang-orang jahat yang dibangkitkan kembali akan mencoba menyerang Yerusalem yang baru, lalu api kekal membinasakan mereka, dan kita akan hidup di mana tidak akan ada lagi tangisan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi duka cita. Semuanya sudah ditulis. Tapi ya kita inilah kadang-kadang tidak tidak pasti, tidak percaya dengan itu lain ya. Tapi kalau kita lihat Alkitab sangat jelas bahwa hal-hal yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Misalnya, contoh lain yang dapat saya berikan ya. Kejadian 12 ayat 3. Ini janji Tuhan kepada Abraham ya. Ayat 12, keturunanmu akan banyak, tanahmu dan lain sebagainya. Tapi ayat 3 katakan apa? Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi, bahasa Indonesianya, akan mendapat berkat. Bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris katakan apa? Shall be blessed. Nah, seakan-akan the future ya. Kata shall atau will be blessed, seakan-akan the future. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya itu wanibraku ini dalam bentuknya itu adalah perfect verb. Perfect verb artinya itu bahwa masa depan yang dijanjikan kepada Abraham
kaum di bumi akan mendapat berkat itu, artinya itu berkat itu sudah apa? Sudah di belakang mereka, sudah komplit, sudah terjadi pada saat Tuhan apa? Tuhan ucapkan. Jadi Tuhan sudah memberikan jaminan melalui engkau Abraham, melalui Abraham rohani atau Israel rohani akan berkat Tuhan itu sudah ada, sudah ada. Jadi tidak heran, yang literal translation gantinya menggunakan kata shall be blessed seperti misalnya New International Version atau New King James Version, yang literal translation katakan apa? And blessed in thee. Jadi melalui engkau telah diberkati, have been all families of the ground. Semua kaum di muka bumi melalui engkau telah diberkati. Sudah diberkati. Nah, tidak heran. Wahyu 14 ayat 8 ini berbicara tentang keruntuhan Babylon. Saat ini Babylon belum runtuh. Ya, tapi pekabaran tiga malaikat khususnya dari malaikat yang kedua, walaupun saat ini itu belum terjadi nubuatan ini, tapi coba kita lihat kata-kata yang digunakan dalam Wahyu 14 ayat 8. Sana dikatakan apa? Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul malaikat yang pertama dan berkata, akan rubuh. Oh, bukan ya, saya salah baca saudara, bukan ya. Sudah rubuh Babel, kota besar. Seringkali kita ketakutan dengan kuasa Babel dan lain sebagainya. Tidak perlu kita takut saudara ya. Babel itu sudah rubuh. Mungkin kita belum lihat saat ini, tapi di mata Tuhan Babel sudah rubuh. Kenapa? Karena Allah kita kan Allah Alfa dan Omega. Dia sudah lihat dari awal sampai akhir. Tuhan kita sudah lihat semua. Dia sudah lihat. Jadi makanya pada saat dia bilang sudah rubuh, karena Allah sudah melihat itu sudah rubuh. Walaupun kita yang masih berjalan di dalam perjalanan kehidupan kita belum melihat kerubuhan Babel, tapi Allah yang Alfa dan Omega itu, awal dan akhir, dia sudah lihat kerubuhan Babel tersebut. Tidak heran. Ya, Shakespeare sendiri ya, William Shakespeare katakan apa? What is past, apa yang sudah terjadi di masa lalu itu hanyalah sebagai satu pendahuluan. It is just a prologue. Jadi Tuhan sudah katakan semua. Tuhan sudah katakan. Bahkan saat ini saja, anak-anak, pendeta kapan ini pandemik ini akan berakhir? Saya katakan ini nggak akan pernah berakhir, akan ada yang lebih hebat terjadi, saudara. Masalah ekonomi, akan lebih hebat. Terus terang saja, Alkitab berbicara, kitab Wahyu berbicara tentang kehancuran perekonomian dan lain sebagainya. Makanya orang akan apa? Hanya yang memiliki tanda binatang yang dapat bertransaksi dan lain sebagainya. Akan ada perang, akan damai. Amerika saja puluhan tahun ada di mana? Di Afghanistan nggak bisa atur betul-betul kan? Nggak bisa diatur betul-betul Afghanistan. Mau dibuat damai, nggak bisa damai di Afghanistan. Kita pikir, kita akan memberikan demokrasi, kita akan apa? Sebarkan seluruh dunia supaya orang damai. Kenapa? Waktu itu diagung-agungkan, saya tidak anti demokrasi, tapi saya percaya dengan demokrasi. Tapi poinnya saya lebih percaya apa yang Tuhan katakan. Ya. Pada saat kita menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia, kita pikir inilah yang terbaik. Tapi coba lihat, demokrasi di Amerika saja kadang-kadang bisa kita lihat seperti mungkin di tempat lain di dunia, seperti mungkin di Indonesia ya. Demokrasi yang kebablasan. Dengan kata lain, memang inilah keadaan dunia. Kenapa? Karena manusia, kita semua, tidak bisa mendapatkan atau mencapai idealisme yang terbaik sekalipun. Entah itu dari sistem yang bagaimana. Kenapa? Karena kita semua itu manusia yang berdosa. Yang manusia mau mencari keuntungan diri sendiri. Dan tidak heran, Alkitab sudah katakan menjelang kedatangan Yesus, akan ada perang, akan ada ini, dan itu masalah sosial. Kenapa? Karena manusia dalam segala sesuatunya itu mau untuk dirinya sendiri, mau menang sendiri. Kalau saja kita mau berkorban satu dengan yang lain, mau tetap mengasihi satu dengan yang lain, mau berbaikan dengan satu dengan lain, dunia ini akan damai. Tapi poinnya manusia tidak bisa berdamai satu dengan lain. Jadi harus ada Allah sumber damai yang harus datang untuk mengakhiri the madness yang kita alami dalam dunia ini. Ya, itulah sebabnya ya sudah dikatakan, Alkitab sudah katakan, berawas-awaslah. Tapi pada saat kita berhati-hati, beware, kita juga jangan takut. Jangan takut, memang semuanya itu harus terjadi. Peperangan, penyakit, kelaparan, gempa bumi. Aduh, sudah dibilang semua saudara. Semua sudah dibilang. Gempa bumi yang kita alami ini hanya masih kecil-kecilnya. Ya, saya membahas tentang nubuatan akhir zaman ya. Beberapa waktu lalu ada satu seri pelajaran khotbah saya.
ya membahas segala sesuatu tentang meteor dan lain sebagainya. Dan itu bukan hanya dari apa yang dari seorang agamawan seperti saya yang bicara, tapi saya ambil sumber-sumber yang otoritatif tentang adanya ancaman meteor dan lain sebagainya. Itu sudah dinyatakan oleh Alkitab, Saudara. Alkitab sudah nyatakan. Jadi pada saat itu dikatakan jangan kita gelisah. Jangan kita gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Ayat 25, Matius 24 ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu apa? Kepadamu. Kita sudah diamarkan. Kita jangan pikir kita berada dalam kegelapan, nggak tahu apa-apa. Pendeta, kira-kira kenapa Tuhan nggak kasih tahu ya kepada kita, kok kita akhirnya kok begini nih kita keadaan kita. Hati-hati saudara. Tuhan sudah kasih tahu semua. Kehancuran ekonomi. Tuhan sudah kasih tahu. Makanya Tuhan katakan jangan simpan hartamu di bumi. Anda mau pikir apa? Di Amerika saat ini di Amerika dengan begitu banyak ada ancaman-ancaman inflasi dan lain sebagainya. Orang dianjurkan beli apa ya? Orang dianjurkan beli emas untuk di Amerika saat ini. Tapi kalau Alkitab sudah katakan ada pencuri yang bisa ambil emas kalau kamu simpan dalam rumahmu dan lain sebagainya. Jadi itulah sebabnya Alkitab sudah amarkan semuanya, saudara ya. Dan jangan kita katakan wah keadaan kita akan semakin lebih baik. Saya mohon maaf, saudara. Saya bukan saya orang pesimis ya. Kalau saya katakan oh kita nggak akan lebih baik, ini Alkitab yang katakan saudara ya, bukan saya ya, bukan saya. Kita tidak akan menemukan damai dan keamanan yang sejati di dunia ini. Coba lihat saja tempat yang Anda rasa paling aman di dunia, paling aman di Amerika Serikat yang bebas. Saya iseng-iseng saja suka saya selidiki ya. Menurut ahli ini dan lain sebagainya, tempat yang paling aman di Amerika yang jauh daripada hurricane, yang jauh dari earthquake, jauh dari ini. Waktu lalu saya sempat singgung ya pada beberapa saudara, saya bilang wah itu di Michigan mungkin. Michigan itu tempat yang paling aman dari bencana-bencana alam dan lain sebagainya. Tapi ada masalahnya masalah sosial juga begitu hebat di Michigan, lalu air di Michigan juga walaupun dekat dengan Lake Michigan dan lain sebagainya, tapi banyak terkontaminasi dengan zat kimia seperti PFAS dan lain sebagainya ya. Jadi kalau setelah saya lihat semua tempat di Amerika, Indonesia dan lain sebagainya, mana yang tempat yang terbaik untuk masa tua saya kalau Yesus belum datang? Nggak ada, saudara. Terus terang saja, mau lihat tempat yang damai, aman dan lain sebagainya, nggak ada. Itulah sebabnya kita diberikan kekekalan dalam hati kita. Seperti saya sering khotbahkan lalu ya, kekekalan. Kenapa? Karena kita merindukan sesuatu yang kekal, tetapi di dunia yang penuh dengan dosa ini tidak ada kekekalan tersebut. Tidak ada damai dan keamanan. Dan jangan kita katakan, wah dunia ini akan menjadi semakin baik. 1 Tesalonika 5 ayat 3 katakan apa? Apabila kita katakan dunia akan menjadi baik, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka yang berkata seperti itu akan ditimpa oleh kebinasaan. Mereka pasti tidak akan luput. Pasti. Ayat selanjutnya katakan, 1 Tesalonika 5 ayat 4, ayat selanjutnya ya dari 1 katakan apa? Tetapi kamu saudara-saudara, jangan jadi seperti orang-orang yang bilang-bilang damai, aman dan lain sebagainya. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang, kita memiliki firman Tuhan. Itulah sebabnya kita masih ada kesempatan beribadah. Mari kita beribadah. Ya, mari kita memiliki terang tersebut. Ya. Mari kita memiliki terang tersebut. Ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jangan seperti 5 anak darah yang bodoh, yang tidak memiliki Roh Kudus, yang tidak berjaga-jaga, tidak sadar. Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya berdoa, kiranya kita yang sudah diamarkan, sudah mengetahui dari firman Tuhan apa yang akan terjadi tentang nubuatan. Bukannya kita menjadi takut, bukannya kita menjadi gelisah, tetapi kita apa? Menantikan dengan iman kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawakan ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika mungkin ada tambahan atau pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini tentang hal-hal yang Tuhan sudah nyatakan, sudah amarkan, silakan. Ya, tentang nubuatan yang digenapi. Sudah menjadi pelajaran bagi Musa, bagi umat-umat Tuhan yang telah keluar dari
dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, maka itu tentunya dapat menjadi pelajaran bagi kita pada saat kita dalam perjalanan memasuki tanah perjanjian, ya, surga yang kekal. Baik, ada mungkin saudara sekalian sehubungan dengan pelajaran kita, Sudah bagus sekali. ada kira-kira dari Papi, Mami, Om Rain, Sudah Bapak, baik sekali. di Tuhan, Om Rain. Terima kasih pendeta, sangat komplit. Terima kasih menguatkan iman kita. Amin, puji Tuhan. Ada lagi Bapak Siregar mungkin dari Indonesia, ada yang mau ditambahkan? Jika ada silakan Pak Siregar, atau Bapak Simatupang dari California, jika ada yang mau ditambahkan. Tidak ada? Ada pertanyaan? Mantap, sudah mantap. Puji Tuhan Pak. Baik, Pendeta Mamuli mungkin, silakan Pendeta. Pas, Pastor, pas, mantap. Puji Tuhan. Luar biasa, konsep AHAR. Terima Tuhan, kasih. ya. Baik, jika tidak ada mungkin dari Dede atau dari live stream, ada pertanyaan mungkin, Dek? Jika ada dari live. Pertanyaan ini Pendeta dari Om Didi. Dia tuliskan dalam bahasa Inggris ya Pendeta sebentar. The physical sign are easy to detect, but the hidden agendas are difficult to detect. If the devil show up like scary things, people will not follow the devil. How can we detect the hidden agenda? Jadi banyak sekali hidden agenda yang setan lakukan, yaitu apa yang dia lakukan dalam diri kita masing-masing. Ya, kalau tentang peperangan, kelaparan dan lain sebagainya, mungkin kita bisa lihat itu secara langsung. Tetapi apa yang dia lakukan dalam apa ya, proses penumbuhan karakter kita itu yang apa ya, yang mungkin tidak kelihatan ya. Dengan saya sering menggunakannya dengan satu alat yang sama. Dengan satu program yang sama mungkin kita bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Tapi dengan alat yang sama seperti ini, mungkin karakter kita bisa dibuat jauh dari Tuhan. Jadi ada begitu banyak yang setan dapat lakukan untuk secara perlahan-lahan membawa pertumbuhan karakter kita itu lari dari satu karakter yang dikembangkan untuk menjadi untuk dapat menerima Yesus Kristus. Tapi yang terjadi, dia membuat segala sesuatunya begitu menarik, keduniawian tersebut. Ya, keduniawian tersebut menjadi menarik, kecinta akan diri, kesenangan-kesenangan pribadi itu begitu hebat terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga akibatnya apa? Tanpa kita sadar, itu tidak terlihat. Ya, seperti yang Saudara Didi katakan, hal-hal tersebut tidak terlihat. Maka itu dapat terjadi di jemaat sekalipun kita melakukan segala sesuatu itu untuk apa ya? Untuk kebanggaan diri dan lain sebagainya. Jadi hati-hati ya. Ada begitu banyak ya yang dapat kita lihat seperti pelajaran kita tadi malam ya, seperti Harun menggabungkan apa ya? Penyembahan tentang apa? Patung anak lembu disembah, tapi pada saat bersamaan di depan patung anak lembu dia persembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Bayangkan ya. Dia menggabungkan hal yang suci dengan hal yang tidak suci. Dan itu dapat terjadi, hal yang secara diam-diam itu dapat setan lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan itu yang lebih berbahaya ya. Itu lebih berbahaya. Kehilangan kasih misalnya ya. Lalu kita sudah bahas tentang bertahan hingga kesudahan. Banyak di antara kita tidak lagi bertahan dalam kasih tersebut. Ya, kita saling marah, saling membenci dan lain sebagainya. Bahkan di dalam gereja sendiri pun. Jadi marilah kita berhati-hati. Dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam apa segala sesuatu ya. Kasih itu sudah semakin. Tapi mari kita tetap bertahan. Dan bertahannya kita tentu saja dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya kita perlu diobahkan dengan firman Tuhan. Pada saat kita terus-menerus mendengarkan firman Tuhan, datang kepada Tuhan, maka kita dapat diobahkan. Kita menjadi serupa seperti Tuhan. Itulah idealnya, itulah goal yang harus kita capai dengan kuat kuasa bukan dari kita, tapi kuat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Saudara Didi untuk pertanyaannya, bagus sekali. Ada lagi Saudara Elisa, Dek? Oh, sudah ada Pendeta. Oke, jika tidak ada tentunya kita dapat masuk ke bagian kedua acara ibadah kita, yaitu kita akan berdoa bersama, memohon tentunya kekuatan surga yang dapat terus menjadi bagian kita. Baik saudara yang di Zoom mungkin yang dapat saya lihat secara langsung, ada yang mungkin dapat disampaikan sehubungan dengan hal-hal yang dapat kita terus doakan. Ya, silakan Bapak Simatupang, silakan di-unmute dulu Pak.
Kami mau ucapkan terima kasih atas doa-doanya yang kita selama ini doakan Glenn Weku. Dia sudah semakin sehat. Terima kasih. Puji Tuhan Bapak Tuhan. Ya, kita terus akan Terima doakan. kasih. Ya, makasih. Baik, ada lagi saudara lainnya yang dapat kita doakan. Jika silakan Pak. Ya, silakan Papi. Di unmute dulu. Tadi sebut Weku, bapaknya itu Alex Weku. Ya. Dan kemarin Alex Weku itu ngobrol dengan saya dan istrinya. Kemarin mereka call saya, minta didoakan istrinya, karena istrinya sudah meninggal yang lalu dia kawin lagi dengan Chinese dari Rote, namanya Moi. Dan Moi ini waktu kecil dia pernah jatuh dan sekarang katanya sakit belakang sehingga tidur terus, sudah umur 82 tahun. Minta didoakan itu Alex Weku, bapak dari yang kemarin didoakan anaknya yang sakit. Minta didoakan istrinya Mrs. Weku supaya memperoleh kesembuhan. Mrs. Weku. Ya, oke. Baik, terima kasih. Kita terus akan doakan terus Glenn Weku ya, dan Mrs. Weku, istri daripada Om Alex Weku ya. Ya. Tolong juga doakan. Ada lagi? Silakan, Mam. Mami sama papi ini maksud semakin tua kan, jadi Sakit-sakit. sering sakit belakang. Amin. Oke, Kak. Saya akan selalu mendoakan orang-orang tua kita dan selalu berbakti bersama-sama ya. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada dari Zoom, dari live stream, silakan, Dek. Baik, yang pertama dari Regan Pendeta. Hari ini ulang tahunnya Dylan, jadi tolong didoakan. Oh, oke. Lalu Regan juga minta tolong doakan bosnya Philip Carat supaya dapat kesembuhan. Oke. Lalu dari Om Didi, tolong doakan Pastor Prayitno di Pulau Seram. Oh, sakit maksudnya? Oh, dia hanya tuliskan begitu, Pendeta. Di Pulau Serang ya? Seram. Oke, ada lagi? Dan ada silent request dari Ibu Femi Kiroyan dan juga Kak Mei dan juga yang biasa Pendeta, keluarga Evi Angelo. Oke, selamat bergabung sahabat dekat saya, Ibu Femi ya, yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami, dan ya kita akan terus berdoa kiranya pelayanan yang selalu juga terus dibawakan oleh keluarga ini, keluarga Walangitan Kiroyan, saudara yang selalu menginjil, kita saudara Paul Walangitan selalu menginjil ya di mana saja, selalu mendapat kekuatan dari surga. Oke. Baik. Itu dari tadi waktu Dedek bilang Melinda Tirok ya, maksudnya Dek. Iya, Pendeta. Oke. Baik, jika tidak ada lagi saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kami kembali bersyukur Tuhan, karena pada saat ini kami telah dapat dikuatkan dari firman-Mu. Apa yang telah terjadi kepada umat-umat Tuhan pada saat mereka setelah dinyatakan apa yang akan terjadi kepada mereka, telah betul-betul terjadi dan telah digenapi 40 tahun setelah pernyataan Tuhan berikan tentang keberadaan mereka. Kami bersyukur Tuhan, karena kami dapat melihat kepastian dari firman-Mu, kepastian dari nubuatan-Mu. Engkau tidak menyatakan, tidak ada yang tersembunyi. Engkau telah menyatakan apa yang akan terjadi. Sehingga kami semua dapat selalu bersedia, selalu dapat berjaga-jaga, dan memiliki satu keyakinan. Engkau yang sudah melihat dari awal hingga akhir, maka Engkau mengetahui akhir dari segala sesuatu
tantangan-tantangan kehidupan yang ada di depan kami sekalipun yang kami tidak tahu, Engkau telah tahu. Engkau telah menyatakannya dan kami memiliki satu kepastian. Pada saat kami selalu melihat wajah-Mu, pada saat kami selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, maka hanya kekuatan dan kemenangan yang akan menjadi bagian kami semua. Kami bersyukur Tuhan atas pelajaran yang telah kami pelajari bersama pada saat ini Tuhan. Pada saat ini juga kami ingin bersyukur Tuhan karena keluarga daripada Regan dan Arda yang bersuka cita oleh sebab Dylan yang mendapat tambahan umur atau tambahan usia pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan terus memberkati Dylan, sehingga dalam segala sesuatu yang dia lakukan hanya menjadi satu kesuksesan demi kesuksesan. Dalam pendidikan yang Dylan alami, juga dalam pelayanan yang dapat dia lakukan di gereja dan tempat lainnya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu memberkati Dylan. Dan juga usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh Regan dan Arda untuk dapat membawa Dylan ke Amerika, kiranya itu dapat terjadi Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga datang untuk membawakan permohonan-permohonan doa kami Tuhan. Kami ingin berdoa bagi saudara-saudari kami yang ingin kami mendoakan sahabat-sahabat mereka, anggota keluarga mereka. Kami bersyukur karena kami telah berdoa bersama-sama dengan keluarga Simatupang bagi kesembuhan, kesehatan yang dapat terjadi bagi saudara Glenn Weku. Dan kami mendapatkan satu berita bagaimana keadaan Glenn Weku yang semakin baik. Kami juga mendengarkan Om Alex Weku yang telah berkomunikasi dengan orang tua hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian Ibu Weku yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami berdoa kiranya damai, kekuatan yang pasti dari surga, khususnya kekuatan kerohanian, dapat menjadi bagian Ibu Weku dan juga dapat menjadi bagian Om Alex Weku. Kami juga bersama-sama dengan saudara Didi, kami berdoa bagi pastor atau pendeta Prayitno di Pulau Serang Tuhan. Dengan segala yang dapat kami doakan kiranya Tuhan yang mengetahui keberadaan dan keadaannya akan memberikan yang terbaik yang dapat terjadi bagi pendeta Prayitno dalam kehidupannya, dalam pelayanan yang dia lakukan. Kami juga berdoa Tuhan bagi umat-umat Tuhan dengan pergumulan-pergumulan mereka, dengan permohonan-permohonan pribadi mereka. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Mei Tirok Lingkuangan Tuhan dalam permohonan pribadi yang dia ingin bawakan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar permohonan tersebut. Tuhan akan memenuhi permohonan tersebut sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Tuhan Engkau mengetahui yang terbaik. Engkau bahkan tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kami. Tidak ada yang tersimpan yang tidak Engkau ketahui. Tapi kami berdoa, kiranya Engkau yang sudah menilik hati Mei akan melihat segala kebutuhan dan permohonannya. Dan Engkau akan memberikan yang terbaik yang dapat terjadi di dalam kehidupannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi sahabat hamba-Mu, saudari Femi Kiroyan. Kami berdoa Tuhan, kiranya keluarga ini, khususnya saudari Femi, dengan permohonan pribadinya Tuhan akan mendengar. Dalam pelayanan yang dia selalu bawakan, untuk memuji Tuhan melalui lagu ataupun pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh suami yang dikasihnya, saudara Paul Walangitan, kiranya Tuhan akan selalu memberkati keluarga ini dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan dalam kehidupan ini, kiranya Tuhan memenuhi. Dan segala urusan-urusan yang sedang mereka usahakan, kiranya Engkau membantu mereka Tuhan. Pendidikan anak-anak, pekerjaan keluarga mereka, kiranya Tuhan akan selalu menyertai saudara Paul dan saudari Femi. Dan kiranya Tuhan akan selalu menyertai kehidupan mereka menjadi satu kehidupan yang terus diberkati dan terus menjadi berkat bagi orang lain. Hamba-Mu juga terus berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang selalu membawakan permohonan-permohonan pribadi mereka. Saudari Evi dan Angel dengan segala kebutuhan dan permohonan mereka. Bagi anggota keluarga mereka ada di Cuba, di Indonesia. Kami berdoa bagi Om Yan dan Tante Sin dengan permohonan khususnya bagi cucu-cucu mereka. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang disampaikan oleh Om Yan dan Tante Sin. Kami berdoa, biarlah Tuhan, di masa hidup mereka, mereka bisa melihat perubahan-perubahan yang dapat terjadi di dalam kehidupan tersebut. Bersama-sama juga dengan Regan Sumendap Tuhan, kami ingin berdoa. Kami ingin berdoa bagi saudara Philip Charats, teman kerja daripada Regan, bos daripada Regan di tempat bekerja. Kiranya Tuhan akan menjamah dia. Dan biar dia juga mengetahui pada ada umat-umat Tuhan yang mendoakan dia. Dengan demikian, dia juga dapat didekatkan, dapat melihat Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Kami juga terus berdoa bagi saudara kami lainnya Tuhan.
yang selalu kami bawakan, yang selalu mengikuti acara kami walaupun mereka memiliki masalah-masalah kesehatan, seperti kami terus berdoa bagi saudara Alden, kami terus berdoa bagi Tante Yeni Poluan, kami terus berdoa bagi Bapak Johan Tambuun, kami juga terus berdoa bagi saudari Carol Roaring, Tuhan, saudari Ellen Timisela, Tante Ruth Asa, dan juga saudara-saudari kami lainnya mungkin yang hamba tidak sempat sebutkan satu persatu, tapi kami percaya kiranya Tuhan yang sudah mendengarkan permohonan-permohonan ini, Engkau akan menjawab Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu ingin berdoa juga Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti, khususnya orang-orang tua kami. Hamba-Mu ingin berdoa bagi papi dan mami yang ada di South Carolina. Di masa tua mereka Tuhan dengan masalah-masalah kesehatan, ginjal, sakit belakang, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan membantu mereka. Sehingga mereka dapat mengatasi dengan kekuatan, dengan penyerahan, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka dalam penderitaan ini, tapi membantu mereka. Sehingga mereka dapat lepas dan dapat terus melayani Engkau. Menjadi kekuatan bagi orang-orang yang mendapatkan nasihat dari mereka ataupun yang didoakan oleh mereka. Hal yang sama juga hamba-Mu ingin berdoa bagi Om Rain dan Tante Evelyn, Tuhan. Biarlah mereka terus bukan hanya menerima berkat surga, berkat kesembuhan yang sudah menjadi bagian mereka, tapi mereka dapat menjadi saluran berkat surga kepada sesama. Kami juga ingin berdoa terus bagi keluarga Simatupang, keluarga Siregar yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami, Saudari Lucy, Tante Yulin Walean, Tuhan, dan semua saudara-saudara lain yang hamba mungkin tidak sempat saat ini sebutkan satu persatu. Hamba-hamba Tuhan seperti saudara Meta Deni dan juga yang lainnya yang berbakti melalui live stream. Kiranya penyertaan surga selalu menjadi bagian mereka. Umat-umat Tuhan yang ada di Belanda, hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi saudari Siska Marten, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus menyertai dia, terus memberikan penghiburan walaupun telah ditinggalkan oleh suami 3 tahun yang lalu. Tetapi Ibu Siska Marten akan selalu mendapatkan kekuatan yang pasti dari surga. Kekuatan yang membawa dia untuk semakin dekat dan semakin dekat kepadamu saja Tuhan. Kami serahkan juga Ibu Marta Lam yang selalu memiliki permohonan-permohonan pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepadamu. Paula Carpenter juga kami ingin mendoakan beliau Tuhan. Dan saudara-saudari kami lainnya yang ada di mana saja yang telah membawakan permohonan doa mereka. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Dan umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Fisdak Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa secara khusus Tuhan bagi umat-umat Tuhan, anak-anak muda khususnya. Kiranya walaupun saat ini belum ada banyak acara atau program yang dapat memberikan kekuatan bagi mereka, tapi kami percaya anak-anak muda Tuhan di jemaat ini akan selalu mendapatkan kekuatan yang pasti dari surga. Kami juga ingin secara khusus, hamba-Mu ingin secara khusus berdoa bagi keluarga Sangir Oki Mamahit Tuhan. Dengan pergumulan kehidupan mereka, dengan urusan-urusan yang perlu diselesaikan di Indonesia, kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai Om Jamie, Tante Reni, dan segala urusan-urusan yang perlu dilakukan lainnya. Dengan masalah kesehatan juga dari Kristi, kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai Kristi di dalam kehidupannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Matthew dan Laura Rumbai, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Dengan perjalanan kehidupan yang Tuhan selalu tuntun, Matthew dan Laura akan selalu diberkati. Dan masa depan yang Tuhan sudah canangkan bagi mereka akan menjadi bagian mereka. Berkati juga keluarga mereka yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dan biarlah kami selalu Engkau dekatkan ke hadirat-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang hamba bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Terima kasih sekali lagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kiranya penyertaan surga menjadi bagian kita semua. Ada satu hal yang saya mohon maaf, saya sudah lupa untuk doakan. Pada hari ini ada yang berulang tahun di jemaat kami ya, saudara Ibu Ketua kami, Ibu Olga Tilaar. Mari kita doakan beliau ya di tempat kita masing-masing. Ibu Olga Tilaar, selamat berulang tahun, dan saya mohon maaf tidak sempat doakan, tapi saya akan doakan secara khusus di tempat kami, dan saya undang saudara-saudara lainnya. Kita terus mendoakan keluarga Tilaar Mandagi ini. Terima kasih saudara sekalian yang sudah bergabung. Kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagian kita semua. Sampai bertemu besok di waktu yang sama. Sampai saat itu, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.